Batavia Smart Channel. Kembali lagi dengan saya Dr. Kenansa di Graha BK 3S, Badan Koordinasi Kegiatan dan Kesejahteraan Sosial, Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman Batavia Smart Channel semua untuk membahas tentang protokol kesehatan di tempat kerja. Nah, sebagaimana kita ketahui, angka COVID di Indonesia ini kan semakin meningkat dan semakin lama makin mendekati ke lingkungan kita, di keluarga, di tempat kerja, di teman-teman, di inner circle kita, itu semakin banyak yang terkena COVID-19. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak nih, kita bahas yuk tentang gimana sih protokol kesehatan di tempat kerja. Karena kan kalau coba teman-teman pikir deh dari ayah, ibu gitu kan, yang kerja di tempat kerjanya pasti pernah ada dengar, wah ini si ini positif, si bapak ini positif, atau ibu ini positif gitu. Atau mungkin di tempat kerja pacarnya juga ya ada yang positif. Nah, makanya untuk kita membantu biar penularan COVID ini tidak semakin menyebar luas dan angkanya itu kan kita mau kan pasti segera berakhir, kita liburan, kita senang-senang kumpul-kumpul semuanya. Nah, makanya kita bahas yuk satu-satu, coba kita lihat. Pertama-tama kita lihat dulu yuk positive rate harian kasus COVID-19 di Indonesia itu seberapa tinggi sih? Nah, pada bulan Februari 2021 itu di atas 35%. Sedangkan standar WHO itu positive rate-nya hanya boleh maksimal 5%. Positive rate itu apa? Positive rate itu adalah total kasus yang positif dibagi dengan orang yang dites dikali 100%. Nah, berarti artinya semakin banyak nih hasil spesimen yang dites dan menunjukkan angka positif. Begitu pula di tempat kerja, karena kita semua ketahui kantor itu adalah tempat yang sangat beresiko tinggi untuk penularannya, karena biasanya kan ventilasi di kantor itu kurang baik, jumlah orangnya juga cukup banyak, dengan durasi bersama-sama di dalam suatu ruangan itu cukup lama, dan diperparah lagi dengan penggunaan masker. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kantor kita harus memperhatikan protokol kesehatan pergi bekerja di tempat kerja dan saat pulang dari tempat kerja. Apa aja sih ya yang perlu kita perhatikan? Nah, yang harus kita lakukan itu sebisa mungkin kita menghindari penggunaan perhiasan dan aksesoris. Bagi yang perempuan nih, yang ibu-ibu bekerja, mungkin emas-emasannya ditinggalin dulu, jam-jamnya juga untuk bapak-bapak, biar karena COVID-19 itu virusnya juga bisa bertahan di benda-benda. Nah, kalau tidak rutin dibersihkan. Apalagi kalau misalkan dipakai di tangan, terus kita ngucek-ngucek mata, atau kita kena mulut perhiasannya, itu kan bisa nempel di saluran pernafasan juga. Nah, selain itu juga harus menggunakan selalu masker. Bajunya kalau bisa lengan panjang, agar nanti kalau misalkan ada terpercik virus-virus dari bersin teman kerja atau bagaimana, itu bisa langsung dicuci dengan deterjen di rumah. Jadi nggak langsung kena ke kulit, karena kalau kena ke kulit itu virusnya bisa lebih lama untuk bertahannya di kulit. Nah, dan untuk yang para wanita, mengikat bila rambutnya panjang. Terus gunakan selalu juga celana panjang dan alas kaki tertutup kalau bisa. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena dari situlah virus COVID-19 ini bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi. Bila tangan dalam keadaan tidak bersih, itu segera langsung mencuci tangan. Dan yang paling penting nih, biasanya kan kita cipika-cipiki ya sama teman kerja, terus salam hormat segala macam. Nah, ini untuk saat ini dihindari dulu. Jadi salamnya itu hanya dengan kayak gini. Hindari jabat tangan, selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kalau tidak ada
air dan sabun, dan jaga jarak minimal 1 meter. Ya, selain itu, jika kita pergi bekerja menggunakan transportasi umum, sebisa mungkin buka ventilasi jendelanya saat berada di transportasi umum seperti bis. Biasanya kan tempat kerja juga menyediakan bis antar jemput ya. Nah, itu sebisa mungkin ventilasi jendelanya itu dibuka biar udaranya juga terus mengalir dan mendapatkan udara segar bila memungkinkan. Nah, sekarang yang paling penting nih, pas udah kita sampai ke kantor nih, ke tempat kerja dimanapun teman-teman Batavia Smart Channel bekerja, itu yang paling penting pertama harus dicek dulu suhu tubuhnya di pintu gerbang dengan termometer yang non kontak, dan jangan sungkan-sungkan ya. Jadi ya udah, itu emang protokolnya, emang harus dilakuin gitu. Setelah itu bersihkan kedua tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di tempat kerja. Ini wajib harus sangat rajin-rajin cuci tangan pakai hand sanitizer atau air dengan sabun mengalir. Selain itu, sterilisasi area kerja minimal seminggu sekali dengan disinfektan. Nah, ini wajib bagi penyedia tempat layanan perkantorannya. Jadi wajib untuk menyediakan alat sterilisasi di area-area kerja, terutama pada ventilasi yang buruk atau kurang ada banyak jendela-jendela dan pintunya. Yang tak kalah penting lagi, hindari penggunaan bersama alat tulis dan peralatan kantor dan bersihkan setelah digunakan. Jadi kan biasanya kita kalau di tempat kerja suka pakai alat tulis peralatan kantor tuh bareng-bareng, pulpen bareng-bareng, gunting bareng-bareng. Nah, untuk saat ini selama pandemi kalau bisa diusahakan jangan bareng-bareng dulu. Jadi bawa masing-masing pulpennya, guntingnya, segala macam. Ataupun kalau terpaksa nggak ada, harus segera disinfektan. Kan udah banyak kan sekarang disinfektan spray itu yang kecil-kecil. Jadi dimanapun, kapanpun kita ingin membersihkan harus segera dibersihkan. Lalu setelah itu modifikasi kegiatan rapat dengan metode online atau teleconference. Nah, biasanya kan di kantor itu kan rutin ya rapat terus, meeting kalau sebelum COVID. Nah, setelah COVID gimana? It's okay, nggak apa-apa juga karena kan itu wajib ya, dan untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Jadi gimana cara mengatasinya, yaitu dengan online. Makanya nih kita diajarkan juga terpaksa untuk beradaptasi dengan teknologi yang tadinya nggak pernah tahu teleconference, jadi tahu kan, jadi mahir malah sekarang ya. Nah, yang terakhir paling penting juga nih, membawa makan siang sendiri dan tidak bertukar alat makan. Jadi kalau saat makan itu kan kita buka masker ya. Nah, apalagi biasanya juga sering ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman kerja. Nah, sebisa mungkin itu saat makan itu pun juga bawa alat makannya sendiri, nggak pakai yang peralatan dari kantor lagi walaupun dicuci. Jadi tetap bawa sendiri dari rumah, terus cuci sendiri deh, bawa pulang lagi. Itu tadi kan beberapa protokol kesehatan yang wajib kita lakukan ya saat di tempat kerja. Nah, cuma memang kan ada hilafnya, kadang beberapa titik lengah di perkantoran itu suka kita lakukan, seperti makan bersama teman-teman kerja, dan itu lepas masker semuanya, ngobrol-ngobrol bareng lama. Terus saat rapat offline pun juga makan dan minum snack saat rapat. Dan acara gathering kantor itu kadang juga beberapa kantor masih melakukan, walaupun dianggapnya ini cuma sedikit, cuma belasan orang, tapi itu tetap kalau berdasarkan pedoman itu tetap tidak boleh dilakukan. Jadi gatheringnya secara online aja. Nah, di lift pun juga harus diperhatikan, diukur luas liftnya dan ditentukan berapa maksimal orang yang harus boleh ada di dalam lift itu, karena di lift itu sendiri kan ventilasinya nggak ada, cuma pas
pintu liftnya kebuka doang, sedangkan ruangannya kecil dan di situ juga lumayan lama. Kalau kantornya ada di lantai 20 gitu kan lumayan lama ya kita naik ke lantai 20 gitu. Jadi kalau bisa, kalau udah ada kan pasti di tempat-tempat kerja teman-teman semua udah ada arah panah-panahnya tuh. Nah, kalau bisa tetap benar-benar disiplin dilakuin sesuai dengan arah dan jumlah pot di orang yang untuk berdiri di dalam lift itu gitu. Kalaupun harus antre ya nggak apa-apa antre, tapi antrenya pun juga berjarak. Kadang kan suka ngantri terus sama teman-teman kerja sendiri yang di beda lantai gitu, udah berasa nostalgia kan ya, ngobrol-ngobrol segala macam. Nah itu sebisa mungkin dihindari dulu deh. Pokoknya kita komunikasinya by chatting, by video call gitu dulu aja demi jaga masing-masing. Nah sama ini nih yang paling penting suka dilanggar juga, foto bersama. Biasanya kan habis kumpul-kumpul nih atau ada acara, ada yang pelantikan segala macam itu kan, oh pasti foto-foto bareng. Nah buka masker, selfie kan berarti deket-deketan ya. Nah kalau bisa tuh sekarang dihindari dulu. Selain itu toilet dan tempat wudhu umum itu juga dari beberapa penelitian dan memang ada pelaporannya banyak itu higienitas di sana itu kurang. Jadi kalau bisa pas ke toilet sama ke tempat wudhu umum itu diaturlah waktunya, misalkan di satu ruangan berdua dulu yang ke masjid atau ke musola, terus nanti habis itu gantian lagi gitu. Pas ke toilet pun juga dilihat-lihat nih, ini ada orang nggak ya. Kalau misalkan pas lagi nggak ada orang, lagi sendiri, ya udah yuk ke toilet. Nah masuk toiletnya, di toilet pun juga harus benar-benar higienis, jadi benar-benar dibersihkan dan langsung cuci tangan pakai sabun. Nah, kalaupun terpaksa mengadakan konferensi secara offline atau tatap muka, itu usahakan penataan letak tempat duduknya itu zigzag dengan jarak masing-masing itu 2 meter. Jadi ke arah diagonal 2 meter, ke kanan 2 meter, ke kiri 2 meter. Dan ventilasinya tetap diperhatikan ya, dan ventilasinya pun juga harus yang alami, jadi benar-benar jendela dibuka gitu kan. Juga beberapa kantor juga menerapkan AC sentral. Nah itu juga harus rutin dipasang HEPA filter dan rutin dibersihkan dan di maintenance. Nah sekarang udah selesai nih kerja, terus gimana sih protokol kesehatan pulang dari kerja? Nah di tempat kerja sebenarnya kalau bisa ya terus diusahakan untuk mengganti pakaian dan sepatu sebelum pulang kerja. Jadi kita bawa nih baju satu set yang simpel-simpel aja, entah sandal jepit, terus atasan dan bawahan gitu. Pokoknya sebelum kita pulang naik transportasi itu harus diganti dulu gitu. Apalagi buat teman-teman aku yang tenaga kesehatan di rumah sakit ataupun puskesmas ataupun klinik, karena kan kita gimana pun pasti kan kontak sama pasien yang entah itu status COVID-nya bagaimana, positif atau negatif kan kita belum tahu gitu. Terus setelah itu taruh pakaian dan sepatu yang udah kita pakai buat bekerja itu ke dalam tas pakaian ganti. Sebisa mungkin ya yang simpel-simpel aja, yang ringan-ringan aja, yang tasnya juga bisa dicuci langsung. Nah setelah udah ganti-ganti nih, bersihkan kedua tangan setelah melepas pakaian kotor dan sebelum menyentuh pakaian bersih. Jadi sebelum ganti pakaian yang kita pakai buat pulang itu kita cuci tangan dulu. Nah udah deh kita naik transportasi, lalu tetap ya sama kayak pas kita mau berangkat kerja. Jadi di transportasi, kalau misalkan di kendaraan, kalau misalkan memakai transportasi umum kita harus buka jendelanya, dan kalaupun memakai kendaraan pribadi ya tetap sesuai peraturan, tetap memakai masker. Lalu setelah sampai rumah langsung lepas sepatu dari tempat kerja dan jangan sekali-kali gunakan di dalam rumah, karena kan dari sepatu itu juga kita udah kotor ya, walaupun kita belum di masa pandemi COVID kan gimana pun juga di
di sepatu itu kotor kalau dari luar. Nah, setelah itu langsung buka pakaian dan sepatu yang dari tempat kerja tadi itu langsung dimasukkan ke dalam suatu box dan untuk nanti di dalam box itu pakaian-pakaiannya langsung segera dicuci pakai deterjen. Nah, setelah itu langsung mandi bersih-bersih sebelum berkumpul sama keluarga, sebelum salim-salim segala macam peluk-pelukan. Nah, itu pokoknya harus mandi bersih dulu. Terus kalau ada barang-barang yang dari kantor seperti HP, dompet, segala macam itu harus didisinfektan dulu, atau kalau ada UV sterilizer yang box itu dimasukkan ke sana dulu, baru kita setelah bersih-bersih semua baru kita kumpul dengan keluarga. Dan jangan lupa untuk mensterilisasi rumah minimal seminggu sekali dengan disinfektan. Ya, lalu gimana sih kalau yang bagi pekerja-pekerja yang WFH atau work from home atau bekerja dari rumah? Nah, ada 7 langkah nih berdasarkan pedoman dari Ikatan Dokter Kesehatan Indonesia, Kemenaker dan ILO. Nah, apa aja sih? Langkah pertama itu kita kayak rutinitas biasa ya, bangun pagi dan sebisa mungkin kalau sudah ada sinar matahari pagi, nah kita olahraga tuh di luar sambil menghirup udara segar dan berjemur. Lalu mempersiapkan diri saat bekerja di rumah, mandi tetap bersih-bersih, jangan sampai nggak mandi, terus tetap berpakaian selayaknya bekerja. Kan mungkin kan juga langsung ada jadwal online meeting segala macam ya, jadi tetap berpakaian yang sopan sesuai dengan aturan di tempat kerjanya masing-masing. Lalu siapkan ruangan untuk bekerja, untuk mengoptimalkan produktivitas kita dan mengurangi mager. Nah, terus menginformasikan waktu kerja. Walaupun kita kerja di rumah, tapi kan mungkin ada anak juga yang lagi di rumah, sekolah online. Nah, kita informasikanlah ke keluarga bahwa jam segini tuh waktunya kita kerja, sebagaimana kita kerja berangkat ke kantor, cuma bedanya ini di rumah. Jadi kalau mungkin bisa diingatkan ke keluarga agar tidak mengganggu saat di waktu kerja tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk istirahat dan lakukan aktivitas menyenangkan. Karena kalau kita happy itu imun kita jadi kuat tentaranya ya ngelawan musuh-musuh virus COVID-19-nya. Terus kalau kita ada kesempatan untuk WFH nih dari kantor, bersyukurlah karena tidak perlu bepergian keluar rumah dan bisa membantu untuk mencegah penularan dengan lebih optimal, karena kita kan udah tinggal di rumah aja gitu, nggak pergi-pergi, nggak ketemu siapa-siapa gitu. Jangan juga ini lagi WFH nih, jadi kesempatan kumpul-kumpul sama tetangga juga jadi tetap gitu. Jangan, kasihan, malah jadi penularannya nggak kedetek lagi nanti. Nah, namun ini kasus yang paling sering terjadi saat pekerja-pekerja WFH itu kasus tentang ergonominya. Ergonomi itu apa sih? Ergonomi itu kestandaran kelayakan posisi saat kita bekerja. Jadi saat kita bekerja, apalagi yang kantoran yang biasa lihat laptop, lihat komputer, itu kan pasti duduknya pun juga kadang nggak selalu tegak ya, dan posisi kakinya juga asal nyaman aja gitu. Nah, terus berjam-jam menatap layar komputer kan sekarang untuk untuk online meeting atau untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. Nah, itu pun juga diperhatikan ergonominya. Jadi duduknya itu harus yang tegak, tangannya itu kalau bisa jangan menggantung, jadi ada tatakannya, dan tatapan matanya pun juga tidak terlalu menunduk atau tidak terlalu menengadah gitu. Dan kalau bisa pakai screen protector yang anti radiasi, karena kalau radiasi dari komputer atau laptop itu selama berjam-jam itu juga bisa menyebabkan mata lelah, jadi malah nanti nggak produktif gitu kerjanya.
Nah ini juga sering banyak dikeluhin ya sama teman-teman di tempat kerja, pasien-pasien yang para pekerja itu gimana sih dok mengatasi stres di masa pandemi. Nah itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing individu, dilihat dari gimana dia lingkungannya dan gimana dia kebiasaannya, juga dari hobinya. Nah yang kita bisa kasih saran itu beberapa hal, yaitu berbicara dengan orang yang kita percaya. Jadi tetap walaupun pandemi dan harus physical distancing, harus tetap karantina di rumah gitu, mungkin ada yang terkena positif dan harus isolasi mandiri juga, tapi kita harus tetap stay communication-nya sama keluarga, sama teman-teman. Kan udah banyak ya sekarang video call, udah canggih-canggih, handphone udah canggih-canggih bisa video call. Nah, terus selain itu juga pelajari info akurat COVID-19 dari sumber yang terpercaya sehingga bisa mencegahnya. Jadi jangan cuma ngandelin hoax terus pas begitu baca di WA group gitu langsung percaya gitu, nggak lakuin research sendiri juga, tanya-tanya ke orang yang emang profesional, ini bener nggak sih gitu. Nah terus yang paling penting juga menjaga pola hidup sehat dan tetap berkomunikasi dengan orang lain. Jadi walaupun olahraga, kalau misalkan bareng sama misalkan kakak atau adik gitu ya tetap ngobrol, tetap bercanda kayak biasanya aja biar buat mengurangi stres. Nah harus olahraga ya tetap ya, kalau bisa tiap hari tuh pagi sama sore kan enak kan, kalau senam-senam sendiri atau sepeda atau lari yang biasanya hobinya masing-masing. Terus hindari berita yang meresahkan dan tidak jelas kebenarannya atau berita hoax. Yaitu tadi harus cari tahu, nggak apa-apa kalau misalkan nelen berita, berita baca dari sini nih, gini nggak boleh kayak gini, harus kayak gini. Nah tapi tetap make sure gitu, ini berita yang disampaikan tuh benar nggak sih, terus ada manfaatnya nggak buat kita, atau malah makin menakut-nakuti gitu kan istilahnya. Nah terus saran yang selanjutnya, seperti saran-saran sebelum pandemi, jangan merokok, minum alkohol maupun obat-obatan terlarang untuk mengatasi bad mood dan perasaan stres walaupun udah jenuh kan mungkin ya bekerja dari rumah, terus yang biasanya bisa interaksi sama teman-teman kantor ini jadi nggak bisa kan, bosen juga, udah hampir setahun ini kan. Nah cuma ya tetap jangan sekali-sekali merokok atau minum alkohol dan obat-obatan narkoba, karena itu nanti efeknya jangka panjang dan susah buat disembuhin, malah jadinya nanti kemana-mana. Nggak cuma COVID, nanti bisa ke jantung, bisa ke saraf, segala macam. Cegah stresnya itu banyak lah, masih banyak hal gitu, nggak perlu pelariannya ke situ. Nah yang terakhir, gunakan cara-cara yang biasa kita lakukan dalam mengelola emosi dan perasaan. Misalkan yang biasanya suka yoga gitu, meditasi, atau nonton YouTube yang lucu-lucu, yang di Batavia Smart Channel ini juga banyak kan yang lucu-lucu, yang stand up, yang komedian. Nah itu ditonton tuh, jadi bikin happy dan nggak stres. Oke deh, sekian dulu pembahasan kita kali ini, sharing-sharing dari aku tentang protokol kesehatan di tempat kerja. Itu tadi semuanya aku mengacu pada buku pedoman pencegahan dan penanggulangan di tempat kerja yang baru bulan ini Februari 2021 di-launching oleh ILO, Kemnaker, dan Ikatan Dokter Kesehatan Indonesia (IDKI). Nah, saya harap teman-teman semua bisa menerapkan itu di tempat kerjanya, bisa sharing-sharing, bisa menyalurkan edukasi ini ke papa, ke mama, atau ke teman-temannya semua. Nah, selain itu, kalau misalkan ada pembahasan lain yang pengen kita bahas nih di sini, silakan boleh komen di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman semuanya, ke keluarga juga, agar bisa teredukasi semuanya semakin banyak. Dan
Jangan lupa like dan subscribe